Di tanah air, mitos melebur ke dalam tatanan masyarakat. Mitos bertransformasi menjadi aturan-aturan magis beragam aktivitas kehidupan. Salah satunya mencakup mitos tragedi pengantin. Kita kerap mendengar mitos jalan pengantin, rawa pengantin, atau tanjakan pengantin yang sering memakan korban jiwa. Wilayah angker dengan bumbu pengantin tak ayal menjadi sebuah momok untuk dihindari. Biasanya, tempat-tempat semacam itu memiliki sejarah kelam masa lalu, dengan korban sepasang pengantin atau calon pengantin. Mengapa jejak tragedi pengantin menimbulkan aura angker di kemudian hari dan menjelma menjadi mitos di waktu kini? Berikut beberapa mitos tragedi pengantin versi On The Spot. Jembatan Jalan Pengantin Ali Ciracas. Bagi sebagian orang, wilayah di Jakarta Timur ini dianggap begitu magis. Bagaimana tidak? Beberapa sopir angkot mengaku pernah melihat kemunculan sosok-sosok pengusik nyali mereka. Konon, di waktu malam hari, sosok sepasang kekasih yang mengenakan pakaian pengantin tiba-tiba menyeberang secara mendadak. Tak hanya itu saja, sosok putri dan makhluk hitam menyeramkan disinyalir masih berada di areal jembatan. Ada mitos bagi yang sudah bertunangan, apalagi segera melangsungkan menikah, dilarang melintas di Jalan Pengantin Ali. Sebab bagi pasangan yang nekat, konon akan terkena musibah. Pernah suatu ketika ada pengantin perempuan yang tinggal di wilayah jalan tersebut nekat menyelenggarakan pesta pernikahan. Tiba-tiba saja sang pengantin perempuan dikabarkan tersambar petir hingga meninggal dunia. Pantangan merayakan pesta pernikahan pun diyakini sampai hari ini, terutama bagi warga yang lahir di sekitar Jalan Pengantin. Sejarah lisan setempat menyebutkan tahun 1940, satu warga sekitar kawasan Tanah Merdeka Ciracas, Jakarta Timur sedang mengiringi rombongan pengantin bernama Ali dan Emma. Sudah menjadi kebiasaan, setelah prosesi ijab kabul, kedua mempelai diarak keliling kampung dengan tandu terpisah. Ketika rombongan melalui sebuah jembatan di atas Sungai Cipinang, tiba-tiba tandu yang mengusung Emma, sang mempelai perempuan, oleng. Sontak, ia terlempar ke sungai yang arusnya sedang deras-derasnya. Melihat istri barunya hanyut, Ali segera meloncat dari tandu dan terjun, berniat ingin menyelamatkan Emma. Namun malang, takdir berkata lain. Kedua mempelai justru hilang ditelan arus sungai. Misteri tanjakan pengantin Garut. Masyarakat Jawa Barat tentu tak asing dengan tanjakan melegenda yang akrab dengan rentetan peristiwa kecelakaan ini. Sebuah tanjakan di Desa Halimun, Kecamatan Pamulihan, Garut ini terletak di sebuah tebing dengan kemiringan hampir 45 derajat. Anehnya, rentetan kecelakaan yang terjadi lebih dari 10 kali mengakibatkan beberapa pasangan pengantin menjadi korbannya. Yang menonjol adalah kejadian beberapa tahun silam. Sebuah minibus rombongan pengantin terjun di jurang tanjakan pengantin. Kejadian naas ini mengakibatkan sang sopir tewas, 16 penumpang luka, dan sang pengantin terluka berat. Ada sebuah anjuran sebagai jawaban mitos menyeramkan bagi pengantin ini. Pasangan pengantin yang hendak melewati tanjakan pengantin harus turun terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan. Mereka harus melalui tanjakan pengantin dengan berjalan kaki. Selanjutnya, sebuah danau di Tangerang juga dikabarkan sering memakan korban jiwa. Orang menyebutnya sebagai Danau Pengantin.
Berada di Kecamatan Benda Tangerang, Danau Pengantin menjadi momok serius agar warga senantiasa berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar Danau Pengantin. Sebab cepat atau lambat Danau Pengantin dipercaya akan meminta korban lagi. Anehnya korbannya selalu sepasang, baik sepasang bocah maupun orang dewasa. Tak ayal dari waktu ke waktu Danau Pengantin kian tampak menyeramkan. Tercatat 7 peristiwa orang meninggal dalam 1 tahun. Kebanyakan korban tewas karena tenggelam. Konon tempat favorit warga yang hobi mancing ini sering terjadi hal-hal di luar nalar. Stigma angker tersebut diyakini oleh adanya sosok makhluk tak kasat mata dalam wujud pengantin yang menjadi penunggunya. Konon pengantin berupa sosok gadis kerap menampakkan diri di malam hari. Tuturan lisan setempat menyebutkan legenda Danau Pengantin terjadi sejak zaman dahulu. Pernah ada sepasang pengantin baru yang meninggal di daerah tersebut. Pada hari berikutnya, mereka ditemukan dalam keadaan berpelukan. Sejak saat itulah, Danau Pengantin menjadi angker dan sering meminta korban. Kesakralan dalam pernikahan bukanlah isapan jempol. Nyatanya, mitos menyeramkan yang ada di Jalan Pengantin Jakarta Timur, Tanjakan Pengantin Garut, dan Danau Pengantin Tangerang masih berlaku dan menimbulkan konsekuensi menakutkan. Lantas mengapa jejak tragedi pengantin menimbulkan aura angker di kemudian hari dan menjelma menjadi mitos di waktu kini? Kita melihat atau mendengar ya, tadi ada Danau Pengantin, Tanjakan Pengantin, dan sebagainya tadi. Sebenarnya dalam konteks antropologi disebut legenda dia. Legenda adalah berkaitan dengan ada peristiwa, ada tempat, ada waktu yang berkaitan dengan masyarakat itu. Barangkali peristiwa dan waktu itu begitu mengesankan ya. Apalagi sampai mencelakai orang ya, mengambil korban. Jadi waktu, tempat, dan peristiwa itu sangat penting buat masyarakat itu ditandai. Akhirnya menjadi legenda. Dan mungkin pada akhirnya dimitoskan. Karena disitulah kita bisa bagaimana pandangan masyarakat itu kan secara irasional ya, tidak rasional mereka. Jadi masyarakat itu masih kebanyakan irasional, jadi tidak berpikir, apapun percaya bahwa dengan peristiwa itu pasti ada sesuatu di balik itu yang ada akibat efeknya kepada masyarakat masa kini. Nah akhirnya memang ya karena dipercaya, mungkin makhluk dunia lain justru memanfaatkan ya. Jadi mereka rekayasa agar mereka juga merasa aman kan di situ, karena orang tidak mengganggu ya dunia mereka dengan dia berlindung di balik peristiwa itu dan tempat itu gitu. Justru dimanfaatkan oleh dunia lain gitu. Itulah tadi mitos tragedi pengantin versi on the spot. Diharapkan kita lebih bijak dalam memaknai budaya yang diwariskan turun-temurun. Ditemukan susunan batu besar di Bondowoso yang menyerupai situs Stonehenge di Inggris. Lalu siapakah yang menyusunnya? Konon pada malam hari dari arah batu susun Bondowoso sering terdengar suara gamelan. Benarkah cerita tersebut? Saksikan penelusuran lengkapnya sesaat lagi dalam misteri batu soon Stonehenge asal Bondowoso hanya di On The Spot.